ini adalah waktu benar-benar saya sampaikan di gereja kami di Harapan Indah. Waktu ini adalah waktu kemurniannya Tuhan. Hanya orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, hanya orang-orang yang tahan uji yang benar-benar akan mendapatkan apa yang layak dia dapat. Amin. Sebelum dengar firman Tuhan, mari sampaikan kepada orang sebelah kiri kananmu, siapkan hati dengan firman Tuhan. Oke. Saudara, sebelum datang ke tempat ini, saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau sampaikan apa? Tiba-tiba Tuhan sampaikan dalam hati saya begitu kuat ialah, saudara, waktu-waktu ini benar-benar adalah waktu-waktu yang benar-benar kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri dan memaksimalkan waktu yang ada. Amin. Soalnya gini saudara, kalau kita hanya sekedar mempergunakan waktu yang ada dan tidak memaksimalkan waktu yang Tuhan beri sama kita, saudara, kekristenan kita, hidup kekristenan kita, doa-doa kita, semua apa yang kita jalani dalam hidup kekristenan kita, semuanya akan menjadi sia-sia. Mengapa saya katakan sia-sia? Karena pada saat Tuhan datang nanti, mengapa saya selalu bicara saat Tuhan datang nanti? Karena selalu saya tahu dan saya percaya bahwa kekristenan puncaknya, ujungnya ialah saat kedatangan Tuhan nanti. Semuanya itu akan diuji. Kita katakan semuanya itu akan diuji oleh api itu. Ada yang pekerjaan yang benar-benar teruji dari emas, perak. Ada yang benar-benar pekerjaan yang hanya dari kayu dan jerami. Setia diuji oleh api Tuhan itu. Dan orang-orang yang berproses kayu dan jerami terbakar dengan sendirinya, lenyap dengan sendirinya. Saudara, kalau bicara kedatangan Tuhan, saudara itu tidak pernah bicara soal umur, tidak pernah bicara soal tua atau muda, tidak pernah bicara soal kalangan yang bawah, menengah atau atas, tidak pernah bicara soal pengas, tidak pernah bicara soal orang Kristen sudah baru-baru tadi pagi jadi Kristen, atau sudah dari lahir jadi Kristen, atau sudah dari sebelum lahir jadi Kristen. Enggak. Kekristenan berbicara soal kita siap enggak untuk menanti kedatangan Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ya kan, sampai akhir kita menutup mata. Itulah inti kekristenan. Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasalnya yang kelima. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17. Ya. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Kita baca secara berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian bacakan ayat yang genap. Sudah dapat? Saya mulai dengan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, kita katakan perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi jadilah seperti orang yang arif. Hal yang pertama yang saya mau sampaikan untuk semua pada pagi hari ini, pagi menjelang siang hari ini ialah di hari-hari ini, mari pilih kembali hidup kita, introspeksi kembali hidup kita. Saya umurnya sudah berapa ya? Dan selama umur saya ini sudah berapa banyak pekerjaan Tuhan yang saya lakukan? Ya kan? Pekerjaan Tuhan sudah tidak berbicara soal berarti saya harus masuk ke sekolahnya Pak Marvel, jadi seperti Pak Marvel, tiap hari Minggu sibuk, mau khotbah sana sini, enggak. Berbicara soal kekristenan, mempergunakan waktu yang ada, berbicara soal memperhatikan dengan sama bagaimana kita hidup, itu melihat soal bagaimana apa yang kita lakukan sampai hari ini sejalan tidak dengan kehendak Tuhan. Amin. Banyak orang Kristen gini, banyak orang Kristen, dia Kristen, melayani, tapi dalam dia menjalani kehidupan kekristenan, dia tidak mengikuti apa yang Tuhan bilang, harus menyangkal diri, mengikut salibnya, menyangkal diri dan mengikut aku. Banyak orang Kristen bukan mengikut Tuhan, mengatur Tuhan tepatnya. Iya kan? Ada orang Kristen yang coba kita lihat hidup kita, apakah kita selama ini mengikut Tuhan, mengikut jalan Tuhan, mengikut kehendaknya Tuhan, atau malah kita mengatur Tuhan? Tuhan mengatur Tuhan sebenarnya gini, Tuhan
mau bikin gini. Habis saya bikin gini, Tuhan tolong saya bikin gini ya Tuhan. Habis ini saya bikin gini, Tuhan tolong saya bikin gini. Habis itu Tuhan tolong lagi, Tuhan berkati saya, berkati usaha saya, berkati kekuatan kesehatan, karena saya bikin gini. Apakah itu salah? Enggak, memang enggak. Tapi saudara, yang saya tahu, yang saya kenal Tuhan saya ialah Tuhan memang enggak melarang kita untuk meminta Tuhan, tolong Tuhan saya di sini, saya mau pertemuan di Cina, terus saya mau ke Amerika, terus saya mau ke Eropa, saya mau ke Jerman, saya mau ke Prancis, tolong berkati semua usaha saya. Enggak salah. Tetapi pertanyaannya ialah apakah itu sejalan dengan kehendak Tuhan? Yang saya alami dengan Tuhan, kalau itu sejalan dengan Tuhan, aduh saudara, berkat. Kita katakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahi. Waktu lalu saudara, saya ditawari oleh seorang yang kelihatannya orangnya besar, bukan besar badannya. Orang ini seperti orang yang elit, perusahaannya di mana-mana. Terus dia tawarin saya sejumlah uang, sejumlah investasi yang wah memang menggiurkan. Saya kalau dengar ceritanya itu bisa-bisa itu kalau cuma dengar ceritanya itu bisa-bisa sebulan saya bisa parkir Alphard di depan. Iya saudara, benar. Itu kalau saya ikut bisnisnya itu, wah itu bisa saya dapat tonjok. Saya harus bilang ke Ari, siapkan tempat parkir ya. Alphard saya mau parkir, itu bisa saudara dalam sebulan. Itu ada orang investasi, tapi saya berdoa lagi. Dia bilang gini, Om, kamu punya berbisnis ini, kamu hanya cari orang join. Wah, mudah juga ya. Ternyata sekarang jadi kaya itu gampang banget ya. Ternyata cuma cari orang, jadi kaya. Wah, saya jadi orang kaya. Ternyata seperti itu ya. Awalnya saya pikir gitu. Tapi tiba-tiba pas saya berdoa, Tuhan bilang sama saya, Marvel, berkat Tuhanlah yang menjadikan kamu kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Kalau kita menjalani sesuatu, ini maksud tentang perhatikan bagaimana kita hidup ya. Kalau kita melakukan sesuatu, mengerjakan suatu hal, dan itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, Alkitab dengan jelas katakan, ya pasti susah payah itu akan mengikuti. Tapi kalau kita berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, ya sama seperti saya melayani sampai hari ini. Saya bahkan orang bilang, kamu tidak pernah bergumul ya? Oh no, saya bergumul. Saya juga punya pergumulan. Sekarang saya dalam doa saya menangis, bahkan semalam-malaman. Tapi apakah saya berani menjalani hidup sebagai pelayan Tuhan? Enggak. Karena ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini sesuai dengan visi Tuhan dalam hidupnya saya. Kalau ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup saya, pasti saya 1-2 tahun melayani enggak mundur. Udahlah saya mau mundur aja. Enggak mau. Kenapa kamu tidak mau? Itu ada orang fitnah-fitnah saya. Itu ada orang ngomong-ngomongin tentang saya. Itu ada orang jelek-jelekin saya. Itu pasti akan langsung berada di situ. Tapi kalau orang berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, orang berjalan sesuai dengan maunya Tuhan, saya bisa jamin, saya yakin orang ini adalah orang yang paling aman jalan hidupnya seumur hidupnya. Amin. Hari ini kebenaran yang pertama ialah perhatikanlah bagaimana kita hidup. Mari, setiap kita lihat, apakah sampai hari ini kita berada dalam jalannya Tuhan enggak? Melakukan kehendaknya Tuhan enggak? Sementara mengerjakan sesuatu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan enggak? Karena itu tadi, kalau kita melakukan apa yang Tuhan tidak suruh untuk kita lakukan, hasilnya sia-sia saudara. Iya, saya mengalaminya dan saya menangkap itu sebagai kebenaran. Mari kita lakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Bukan cuma bicara soal pelayanan saudara, bicara juga soal usaha, bisnis saudara. Kalau itu Tuhan tetapkan buat saudara, kalau itu Tuhan memang Tuhan sudah taruh itu buat saudara, saudara tidak akan perlu bersusah payah untuk itu. Amin. Mari pada hari ini kalau kita katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Apa itu arif? Arif itu wicaksana. Arif wicaksana itu arif bijaksana. Tadi saya dengan teman saya Randy, dia pemusik dan juga tim saya di Immanuel di Harapan Indah. Saya bilang gini sama dia. Kita tadi di motor sambil bawa motor, kita bilang gini. Kita bincang-bincang di motor sambil macet-macetan. Tidak tahu macet sih, tapi pasti lampu merah maksudnya. Itu bilang gini, saudara sebagai orang Kristen kita harus jadi sebagai orang yang bisa melihat waktunya Tuhan kapan.
bisa melihat timingnya Tuhan itu kapan. Bisa mengerti maksud saya? Saya ulangi sekali lagi. Sebagai orang Kristen, saudara, kita harus bisa menjadi orang yang bisa mengerti waktunya Tuhan kapan. Bisa melihat pergerakannya Tuhan itu apa. Oh sekarang Tuhan, misalnya saudara dalam bisnis. Oh sekarang Tuhan segera bergerak dalam bisnis ini. Berjalan nggak sesuai itu? Oh sekarang belum waktunya saya untuk saya bisa melayani atau saya untuk saya bisa berekspansi sampai ke sini. Berarti jangan dulu. Tapi kalau Tuhan sudah tetapkan ini waktumu, jangan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Saudara, sedikit kesaksian, saudara. Dari sejak awal, dari masih kecil, visi Tuhan dalam diri saya dan menjadi kerinduan saya ialah menjadi misionaris. Setelah orang tanya, kalau kamu menjadi apa? Saya pengen jadi peminjil. Seperti siapa? Seperti Benny Hinn, seperti Reinhard Bonnke, seperti Billy Graham, saya harus tahu nama-namanya. Seperti Kathryn Kuhlman, Evan Roberts, seperti Smith Wigglesworth. Aku langsung bilang gitu. Aku tidak bilang hamba-hamba Tuhan yang dalam negeri. Aku harus bilang hamba Tuhan sampai saya punya satu foto, satu bingkai foto. Di situ saya rangkaikan foto saya, William Seymour, Evan Roberts, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman, sama siapa lagi? William Seymour, Evan Roberts, Smith Wigglesworth, Benny Hinn, Kathryn Kuhlman. 6 hamba Tuhan yang saya bilang, Tuhan saya mau kalau mereka bisa jadi kayak gitu, saya juga pasti bisa. Ya dulu saya bertemu gitu. Tuhan tolong kerjakan visimu dalam hidup saya. Akhirnya saudara, saya terus melayani. Dan tiba-tiba saudara, saya sampai satu titik di mana saya bisa melihat inilah waktu Tuhan dalam hidup saya. Ini yang tadi saya bilang, kita sebagai orang Kristen harus bisa melihat kapan waktunya Tuhan dan apa yang Tuhan sedang lakukan. Kita harus bisa peka, melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dan kapan waktunya Tuhan. Saat saya berkedua jadi misionaris, sudah tahu tahun ini Randy saksinya, dari bulan Maret, saya ulang tahun, bulan Maret, Tuhan berbicara, ini sedikit kesaksian saudara. Tuhan berbicara dalam hati saya bahwa, Marvel, waktumu tiba, sekarang waktunya bagi kamu pergi, keluar, pergi ke bangsa-bangsa. Oh, saya sudah belum, saya masih oke. Dan tolong yakinkan saya. Itu masih saya pribadi. Tiba-tiba dalam satu mesbah doa saya dengan Vivi, dengan istri saya, dalam mesbah doa, tiba-tiba Tuhan ngomong langsung ke Vivi, istri saya. Habis saya belum bergerak, Tuhan ngomong ke Vivi, istri saya. Tuhan bilang sama Vivi, Marvel, Vivi, ini waktu kalian. Go, keluar, pergi ke bangsa-bangsa, aku menyertaimu. Masih kita berdoa masih mengakhiri, Tuhan, tolong Tuhan. Nah sekarang masih 2. Akhirnya datang lagi, itu kita masih tahan. Bertemu lagi, datang orang yang kita tidak pernah ngomong-ngomong sebelumnya. Saya adalah orang yang tidak pernah ngomong-ngomong kehidupan pribadi saya kepada orang lain. Tapi tiba-tiba datang 2 orang anak muda, datang kepada saya tiba-tiba, Kak Marvel, kenapa? Aku datang, saya tadi malam bermimpi. Satu bilang bermimpi, satu bilang berdoa. Apa? Yang berdoa bilang gini, saat saya sementara doa, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, ini pelayanan terakhirnya Kak Marvel. Wah, terus saya bilang sama dia, iya, saya dapat konfirmasi itu juga dari Tuhan. Satunya bilang, saya tadi malam mimpi Kak. Terus mimpi apa? Mimpi Kak Marvel sama Kak Vivi katanya datang kepada saya. Terus ngapain? Kak Marvel sama Kak Vivi katanya udah pamitan dengan saya. Pamitan mau apa? Pamitan katanya udah mau keluar, Tuhan mau utus sama Kak Vivi ke tempat yang lain lagi. Oh, iya, Tuhan sudah ngomong itu saya. 4, konfirmasi. Yang kelima, waktu lalu saya pulang Manado di bulan Mei kemarin. Tiba-tiba masih dalam perjalanan menuju bandara Soekarno-Hatta, ada orang teman telepon, oh ini ada misionaris Filipina mau ketemu kamu. Misionaris Filipina? Iya, mau ngapain? Tidak tahu, dia katanya bingung mau ketemu kamu. Oh, saya lagi di bandara sekarang. Mungkin saya pulang dari Manado, baru kita ngobrol-ngobrol. Oke, saya 1 minggu di Manado, datang dari Jakarta, akhirnya ketemu sama orang Filipina ini. Pas ketemu sama orang Filipina ini, saudara, pas ketemu dengan orang Filipina ini,
Bisa kedengaran suara saya kan? Sambil di biasa sudah sementara khotbah ada serangan. Oke, dan saya sementara tiba-tiba balik dari Manado, ketemu sama orang Filipina ini. Sementara ngomong orang Filipina ini, dia pakai bahasa Inggris. Habis ngomong, sementara ngomong, tiba-tiba dia langsung ngajakin berdoa. Pas dia ngajakin berdoa, pas dia tumpangin tangan ke aku, dia langsung bilang, Marvel, saya tidak pernah ngomong-ngomong ke dia sebelumnya. Marvel, ini waktu kamu. Sekarang kamu keluar, Tuhan mau bawa kamu ke tempat yang baru lagi. Wow. Oke, 5 konfirmasi. Tiba-tiba beberapa minggu setelah itu datang lagi satu tim misionaris dari Singapura. Singapura datang. Nggak tahu mereka orang dari mana. Tadi pun orang Filipina nggak tahu dia dari mana, kenal dari mana. Tiba-tiba dia ingin ketemu aku. Pas datang tim dari Singapura ini, mereka khotbah di gereja kami. Pas mereka khotbah, mereka itu habis khotbah mereka langsung ngajakin gini. Oke, siapa mereka itu khotbah di kaum muda. Dan pas mereka habis khotbah, mereka langsung ngajakin gini. Siapa di sini yang mau maju untuk didoakan? Maju sekarang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saya itu paling jarang banget kalau ada orang altar call terus saya maju. Kan nggak mungkin kan hamba Tuhan panggil orang altar call terus saya maju lagi. Yang maju itu hamba Tuhan. Iya kan? Tapi entah kenapa waktu itu waktu saya sementara di tempat duduk, tiba-tiba Tuhan bilang sama saya, maju. Wah Tuhan, kok saya maju? Nanti saya didoakan juga oleh orang yang sama dengan saya. Tapi Tuhan bilang, maju. Oke, saya maju. Sementara berdoa di altar call, tiba-tiba Tuhan melalui orang dari Singapura itu, dia langsung ngomong ke saya. There is an explosion of revival all over the nation in your soul. Wow. Dia pun pas ngomong itu, saudara langsung terdiam begini. Terus dia ngomong, wow. Aku juga bingung dia ngomong apa, wow. There is an explosion of revival all over the nation in your soul. Wow. Aku langsung bilang, so you must go because the Holy Spirit sent you. Tuhan bilang yang ke-6 kalinya, kamu harus pergi, Tuhan mengutus kamu. Ini waktu. Akhirnya 6 konfirmasi. 6 konfirmasi selesai. Dan saya langsung angkat tangan sama Tuhan. Tuhan, oke, saya mau, ini aku, utuslah aku. Bawa aku ke tempat dimanapun Engkau inginkan aku untuk berada. Dan sudah. Saya langsung ngomong dengan gembala saya bisa mengerti, gembala saya bisa tahu ini adalah panggilan yang benar-benar mendesak. Akhirnya saudara, bulan berikutnya ialah saya harus melanjutkan kembali panggilan saya. Saya harus melanjutkan kembali panggilan saya. Orang tanya mau kemana, Bang? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya bahkan Tuhan belum ngomong. Tapi Tuhan sudah bilang, go, keluar. Oke Tuhan. Ini benar-benar keluar Tuhan. Iya, keluar. 6 kali loh saudara yang konfirmasi. Kemana? Belum. Keluar dulu. Oke, akhirnya saya keluar. Tapi saudara, saya bisa rasakan di mana saat saya keluar, lakukan apa yang Tuhan suruh sama saya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di situ saya melihat pintu-pintu yang baru terbuka, jalan-jalan yang baru terbuka, tingkat-tingkat langit terbuka bagi saya. Itu saudara mendapat di mana orang Filipina tahu dari mana tentang saya, dia bisa minta ketemu dengan saya. Orang Singapura bisa ngomong ke saya. Terus ada lagi satu misionaris dari Australia datang ke saya terus bilang, Marvel, pas pertemuan pertama dia tanya visi saya, Marvel, kamu visi kamu apa? Saya bilang gini sama dia, visi saya sejak pertama kali mulai pelayanan ialah saya rindu untuk melayani orang-orang yang broken. Apa maksudnya? Melayani orang-orang yang broken home, broken heart, orang-orang gelandangan, narkotika, dan terlebih orang-orang PSK. Saya langsung bilang gitu ke orang misionaris Australia ini. Awalnya pas dia bilang itu, dia langsung bilang, wow, great. Dia kayak gak percaya. Terus saya bilang gini ke dia, kalau Mother Teresa bisa, Billy Graham bisa, Bill Wilson bisa, saya juga bisa. Dan saya tahu, saya dapat itu dari Roh Kudus.
Dia cuma ambil ini senyum-senyum, senyum kiri, senyum kanan gitu. Besoknya tiba-tiba di handphone dia ngajakin ketemuan. Ini ada apa dia ngajakin ketemuan? Tiba-tiba dia ngomong ke saya, Bang, saya nggak tahu kenapa, tapi tadi malam saat saya mau tidur, tiba-tiba Tuhan ngomong ke saya, suruh saya untuk topang kamu, suruh saya untuk dukung pelayanan kamu, suruh saya untuk menyertai kamu. Ya, iya. Makanya saudara, di sini yang saya mau saksikan bagi kita semua ialah di saat kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, berjalan sesuai dengan keinginannya Tuhan, berjalan sesuai dengan kemauannya Tuhan, kita bisa lihat berkat-berkat yang baru Tuhan bukakan bagi kita. Amin. Itu yang pertama. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Mari kita lihat hidup kita. Apakah selama ini kita berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak? Apakah kita selama ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan, atau malah kita mengatur Tuhan untuk memberkati apa yang kita ingin kerjakan? No. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Kita orang Kristen terpanggil untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dikerjakan. Bukan untuk mengatur Tuhan untuk melakukan apa yang kita ingin kerjakan. Enggak. Kita hambanya, Tuhan majikannya. Iya kan? Jangan kita majikannya, Tuhan hambanya. Tuhan tolong saya, Tuhan. Saya mau bikin gini, Tuhan tolong berkati. Yang ini Tuhan berkati, yang ini Tuhan berkati, yang ini juga Tuhan berkati ya Tuhan. Itu benar, itu enggak salah. Tapi yang salahnya ialah kalau kita dikit-dikit ngatur Tuhan. Tuhan yang habis ini, yang ini ya, habis ini ya Tuhan. Jadi orang Kristen, mari kita ikut apa isi hatinya Tuhan. Amin. Yang kedua, ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya? Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, beberapa hari yang lalu dalam doa saya dengan Vivi, tiba-tiba sementara kami berdoa, sementara kami penyembahan. Kenapa saya bilang penyembahan, saudara? Karena gini, saudara, dari 100 gereja, bahkan saya bisa berani katakan tidak sampai 10 gereja, dari 100 gereja tidak sampai 10 gereja yang menyadari arti pentingnya kuasa penyembahan. Betul nggak? Saudara mau pergi ke gereja mana? Orang kebanyakan gereja melihat penyembahan itu hanya seperti sebuah konser. Jadi orang kalau datang ke gereja, udah misalnya gereja mulai jam 10. Aku datang jam 11 aja deh. Kenapa datang jam 11? Ya, aku datang pas khotbahnya aja. Kenapa nggak datang pas pujian penyembahannya? Udah kan nggak penting. Yang penting kan khotbahnya kan. Itu betul nggak? Betul nggak? Tapi sayangnya semua orang, bukan semua. Kebanyakan orang, saudara, berpikirnya seperti itu. Yang paling penting itu khotbahnya. Bagi saya, yang paling penting dalam ibadah ialah pujian penyembahan. Amin. Yang paling penting dalam satu ibadah ialah pujian penyembahan. Karena apa, saudara? Saya selalu bilang sama teman-teman saya ialah sebelum untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan, firman Tuhan itu ialah Tuhan yang berbicara, bukan kita yang berbicara. Kita harus sambut itu dengan pujian penyembahan. Sorry, saya flu hari ini. Apa maksudnya saudara penyembahan? Untuk kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi, untuk kita bisa masuk dalam sesi firman Tuhan di mana Tuhan benar-benar pure berbicara, bukan lagi manusia yang berbicara, ialah kita butuh kuasa pujian penyembahan yang benar-benar intens dengan Tuhan. Makanya kenapa saudara sebagai jemaat, mari kita intenskan diri kita untuk memuji menyembah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan, saudara, itu penting banget. Saat WL katakan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian kita, mari kita angkat penyembahan kita. Jangan jadi jemaat yang saat penyembahan tiba-tiba semua diam, tiba-tiba semua hanya sekedar tidak ada penyembahan sama sekali. Mari jadi jemaat yang menyadari arti pentingnya sebuah penyembahan. Amin. Kebenaran yang kedua ialah pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu saya sama istri sedang dalam doa kami, sedang dalam penyembahan, tiba-tiba saya dapat satu penglihatan, saudara, dalam doa saya. Saya bisa melihat di situ ialah
Tuhan bawa saya ke satu lorong. Lorong itu benar-benar lorong yang kosong awalnya. Pas di depan, jalan ke depan, tiba-tiba saya belok ke arah kanan. Dan di kanan itu ada satu tempat yang itu banyak tirai-tirai gini. Tirai-tirai kayak menutup gitu. Tiba-tiba Tuhan bilang gini sama saya, Marvel, saya akan tunjukkan kepada kamu tempat yang paling empuk untuk kerajaan neraka, untuk melakukan transaksi nyawa dengan manusia. Wow, saya baru dengar ini Tuhan, transaksi nyawa manusia. Apa itu Tuhan? Tiba-tiba sementara saya berdoa, tiba-tiba Tuhan bukakan tirai itu. Kerak. Pas tiba-tiba Tuhan bukakan tirai itu, saudara tahu apa yang saya lihat? Itu adalah pemandangan di sebuah ruang gawat darurat di rumah sakit. Ya, itu adalah pemandangan di sebuah ruangan gawat darurat di salah satu rumah sakit. Saya bilang, Tuhan ini apa maksudnya? Tuhan bilang gini sama saya, Marvel, tempat yang paling empuk untuk kerajaan setan, untuk kerajaan iblis melakukan terang untuk mengambil nyawa manusia, untuk mengambil jiwa manusia dengan gamblangnya, dengan tanpa ada yang menghalangi, ialah itu di ruang gawat darurat. Itu yang saya dapat dalam doa saya. Di ruang gawat darurat itu maksudnya apa Tuhan? Banyak orang di rumah sakit, banyak orang di ruang gawat darurat yang sudah sekarat banget, tapi belum pernah dengar Injil sama sekali. Sudah bisa tangkap maksud saya? Banyak orang di rumah sakit sedang sekarat di ruang gawat darurat, sementara seperti menanti ajal antara hidup dan mati, dan dia belum pernah dengar Injil sama sekali. Tuhan bilang, Marvel, waktu-waktu ini adalah waktu yang sangat darurat. Saya sudah mau datang, tapi banyak orang Kristen yang masih belum menjalankan amanat agung yang kuberikan. Ini yang saya maksud. Saudara, lihat kembali hidup saudara. Saudara hidup sama ini ngapain? Adakah dalam hidup saudara melakukan amanat agungnya Tuhan atau gimana? Mari jadi orang Kristen yang melakukan amanat agung Tuhan. Saya dapati dalam roh saya ialah waktu-waktu ini adalah benar-benar waktu yang jahat, waktu-waktu yang sangat darurat. Tuhan sudah mau datang, tapi masih banyak orang yang belum pernah dengar Injil sama sekali. Mari kita sampaikan. Bukan tugas pendeta, bukan tugas hamba-hamba Tuhan, tetapi tugas semua orang Kristen yang sudah pernah mengalami akan Tuhan. Amin. Tidak harus saudara berkhotbah di gereja. Saudara di tempat kerja sekalipun jadi contoh, jadi teladan buat orang lain. Saudara sudah berkhotbah dengan kehidupan saudara. Saudara sharing tentang kehidupan saudara. Tentang tadi pagi saudara, oh saya bersyukur, saya tadi pagi hampir celaka, tapi tiba-tiba Tuhan tolong saya dengan tangannya sehingga saya dijauhkan dari kecelakaan. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Kejadian kesaksian yang kelihatannya kecil banget kayak gitu, itu dibutuhkan oleh orang-orang yang belum pernah dengan Injil sama sekali. Amin. Kesaksian-kesaksian yang memberkati, kesaksian-kesaksian yang mengalami Tuhan. Tapi jangan saudara kesaksian yang saya bersyukur saudara, saya hari tidak bawa SIM, saya tidak bawa STNK, tapi saya berdoa Tuhan tolong supaya saya tidak dapat tilang. Itu betul nggak? Ya, dari segi mujizat, oh betul, saya diselamatkan. Tapi ketaatannya itu loh, SIM, STNK, iya kan? Kesaksian yang bisa memberkati orang dan yang bisa membawa orang kepada Tuhan. Amin. Pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari saudara gunakan hidup kita untuk mempergunakan waktu ini dengan benar-benar maksimal. Sampaikan Injil ke orang, jangan malu untuk membagi kesaksian ke orang. Saat kita membagikan kesaksian ke orang lain, saya percaya banyak orang akan diberkati melalui hidup kita. Amin. Saudara tidak akan pernah mengetahui setiap hari Anda berhadapan dengan siapa. Saya selalu bilang ulang-ulang itu. Saudara tidak pernah tahu setiap hari Anda berhadapan dengan siapa. Mungkin saja Anda berhadapan hari ini dengan orang yang baru tadi pagi ketemu uang 100 juta tercecer di depan pintu masuk. Terus tadi malam ditelepon katanya menang undian BCA, mobil Camry. Oh nanti pagi diantar ya. Nah, itu bisa jadi saudara hari ini ketemu dengan orang kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Dia lagi butuh suasana yang senang banget, tenteram banget. Tapi
Tapi saudara akan pernah sadari tiba-tiba hari ini saudara akan ketemu dengan orang yang habis ini dia akan bunuh diri. Karena dia sudah penat dengan hidupnya, capek dengan hidupnya, lelah dengan permasalahan hidupnya. Saudara tidak akan pernah tahu. Tiba-tiba saudara sementara bicara ngomong dengan orang yang sudah tidak kenal, tiba-tiba orang itu udah berpikir untuk bunuh diri. Saat saudara lagi tidak bisa sampaikan kesaksian tentang Yesus kepadanya, saudara membawa-bawa. Waktu lalu ada pendeta di tempat kami di Uran Wisata, sama kami dari hadapan Indah, sama kami ada di Uran Wisata. Dia bilang gini kepada jemaat, dia bilang gini, saya sementara bermain dengan salah satu teman, bermain catur. Bermain catur awalnya normal, bagus. Tiba-tiba dia bilang gini, sementara bermain catur, tiba-tiba Roh Kudus ngomong ke hati saya, ngomong tentang Yesus dia, ngomong tentang Yesus. Tapi di pendeta ini dia masih ngomong, Tuhan ngapain sih Tuhan? Bermain catur kok ngomong Yesus? Main catur itu orang tenang, diam, konsentrasi. Kok harus ngomong tentang Yesus? Karena temannya ini belum pernah dengar Injil sama dia orang seberang. Kok harus ngomong Yesus? Itu tuh lagi main catur Tuhan. Bahkan orang lewat pun, iya kan orang itu harus tenang, banget, konsentrasi banget. Tapi orang terus ngomong dalam hatinya, ngomong tentang Yesus. Akhirnya sayangnya pendeta ini untung bukan saya. Pendeta ini diabaikan soal itu. Sampai selesai main catur, tiba-tiba dia bilang gini, tunggu ya, saya mau pulang dulu ke rumah saya, ada yang ketinggalan. Setengah jam saya akan balik lagi. Sudah. Akhirnya dia pamitan, dia pulang ke rumahnya. Rumahnya itu tidak terlalu jauh ya tempat main catur. Dia bilang gini, tunggu ya setengah jam saya balik lagi. Saya hanya akan ke rumah untuk ambil yang ketinggalan. Ada yang ketinggalan. Setengah jam saya balik lagi. Saudara tahu? Dia tinggalkan teman sepermainan main caturnya itu. Dia tinggalkan, dia mau ke rumah sebentar. Dia sampai di rumah, tiba-tiba handphone berbunyi. Dan ada orang mengabarkan temannya mati. Temannya udah nggak ada. Tiba-tiba dia nyesal banget. Dia tanya, tidak tahu temannya ini mati karena apa? Entah sakit kah, atau tiba-tiba kecelakaan kah, atau kena sesuatu apa gitu. Dia tidak tahu. Tapi pas dia sampai di rumah, yang hanya jarak 15 menit tentunya, kan 15 setengah jam dia balik lagi, berarti 15 menit ke rumahnya. Yang hanya jarak 15 menit ke rumahnya, dia terima telepon, temannya itu udah nggak ada lagi, mati. Dia langsung nyesal, dia langsung bilang gini, kalau saja saya mengikuti suara Tuhan yang ngomong ke saya, ngomong soal Yesus, saya bisa menyampaikan pesan Injil kepada orang itu dan orang itu bisa selamat. Saudara, jangan pernah abaikan pesan-pesan ilahi dalam tanda kutip. Kayak pakai bahasa-bahasa Trans TV kan saudara. Jangan pernah abaikan bahasa-bahasa ilahi kayak gitu, bahasa-bahasa roh kayak gitu. Kalau saudara sudah desak untuk ngomong Injil, ngomong Yesus, ngomong saudara. Amin. Saudara tidak akan pernah tahu setiap hari Anda berhadapan dengan siapa. Mungkin saja saudara tahu orang ini adalah orang yang dia ini orang kaya, dia ini orang berada, dia ini tanah di mana-mana, apartemen di mana-mana, rumah di mana-mana, semuanya itu di mana-mana. Mungkin saudara ngomong kayak gitu, tapi saudara akan pernah tahu keadaan batin seseorang. Ada orang-orang yang membutuhkan Yesus pada saat itu dulu. Pergunakan waktu yang ada. Ngomonglah, bicaralah, percakapkanlah hal-hal tentang Yesus. Amin. Hal yang ketiga dan yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat yang ke-17. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, yang saya bilang tadi, mari kita jadi orang Kristen yang benar-benar menjalani kehidupan ini dengan mengerti kehendak Tuhan. Alkitab katakan, saat kita tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, Alkitab katakan, kita adalah orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh yang tidak tahu sekarang ini sudah waktu-waktu akhir zaman. Sekarang ini sudah waktu-waktu di mana Tuhan mempersiapkan gerejanya. Waktu-waktu di mana Tuhan sementara persiapkan orang-orang yang akan jadi mempelainya. Hari-hari ini, mari
kita usahakan hidup kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jadi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita semua. Yang pertama ialah mari kita perhatikan hidup kita dengan seksama. Yang kedua, pergunakan waktu-waktu hidup kita. Pergunakan untuk membicarakan, memperbicarakan dan melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Dan yang ketiga ialah mari kita jalani hidup kita dengan mengerti kehendak Tuhan, berjalan dengan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Saudara bisa katakan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri semuanya.